Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Seni Bela Diri Madura oleh saya, Selamat Pegas Al Maduri. Sesuai dengan janji saya kemarin, saya nggak bisa menempati janji saya untuk memberikan materi tentang bagaimana memanggil ilmu silat. Karena belum ada waktu untuk itu. Ini ada kesempatan sedikit sebelum saya selesai piket malam sambil menunggu yang dinas pagi datang, kita bahas beberapa uraian. Saudara dan sebangsa dan setanah air, pencak itu dalam filosofi Madura dikatakan pencak artinya sempen jejak ngocak. Artinya pencak silat, pencak itu harus kita simpan, jangan keluar-keluar, jangan bilang ke orang lain. Karena kalau bilang ke orang lain, oh saya punya pencak, itu artinya sombong. Kalau dalam filosofi Madura begitu. Pencak sempen jejak ngocak. Atau pencak sempen perempen je petoncak. Artinya jangan ditunjukkan teknik-teknik kita itu kepada orang lain. Why? Karena pada zaman dahulu, kalau teknik kita itu bisa diketahui orang lain, maka itu adalah kesalahan fatal. Sebab kita bisa dicegat di tengah jalan, tempat latihan kita bisa didatangi dan dites, lalu itu menyebabkan kita bisa kalah. Sebab pada zaman dulu itu kan untuk mempelajari sebuah teknik itu tidak segampang sekarang. Kalau sekarang kita sudah bisa ngeliat di YouTube, di video-video kita sudah bisa mempelajari teknik itu sendiri. Tapi kalau zaman dulu harus disimpan rapi-rapi. Itu juga yang membuat beberapa aliran pencak silat di daerah tertentu tetap memposisikan dirinya tertutup. Karena jangan dikeluarkan, simpan cecak ngocak, simpan. Tetap tertutup, tidak mau dilihat orang lain. Banyak sekali saudara-saudara aliran-aliran bela diri, aliran-aliran pencak silat di daerah tertentu itu sebetulnya ada tapi tidak terlihat karena prinsip mereka begitu. Sempen cecak ngocak, sempen je petoncak. Saya sendiri membuat channel ini tentunya tidak untuk sombong, tapi untuk mencari teman, mencari tretan, mencari saudara. Oke, pagi ini saya akan bahas tentang pernapasan segitiga. Ada tiga macam pernapasan. Satu bernapas biasa. Yang kedua pernapasan 1-2. Pernapasan 1-2 itu tarik napas, lalu dihembuskan. Tarik sedalam-dalamnya oksigen yang diberikan Allah kepada kita sambil mensyukuri karena itu gratis, lalu dihembuskan. Saat menarik, otak kita dikretekkan bahwa menarik hawa-hawa oksigen murni, hawa-hawa positif, lalu kita keluarkan energi-energi negatif. Mengapa? Karena energi negatif itu lebih cepat menular daripada energi positif. Makanya kalau kita punya teman-teman, punya tetangga-tetangga misalkan suka gibah, itu kemungkinan kita tertular gibah itu lebih cepat daripada kita tertular ibadahnya. Yang pagi ini saya ingin uraikan adalah pernapasan segitiga. Pernapasan segitiga itu sangat baik sekali untuk memperkuat daya tahan tubuh. Insya Allah pada masa pandemi ini setidak-tidaknya bisa menjadi payung 50% lah. Selain itu kita berdoa, selain itu keberuntungan kita, ya. Pernapasan segitiga itu tarik sedalam-dalamnya, lalu simpan di perut di bawah diafragma beberapa saat, lalu dikeluarkan. Tarik, tahan sesuai dengan kemampuan kita, lalu dikeluarkan. Contoh tarik napas.
Tarik. Tahan. Lepas. Jadi nahannya di bawah diafragma. Salah satu ciri bahwa cara menahan napas kita benar adalah pada saat kita nahan napas, itu kita masih bisa berbicara. Kalau nahannya di leher, kita nggak bisa berbicara. Jadi tahan di bawah diafragma. Nah, ini sudah ditahan di diafragma. Tapi kita masih bisa berbicara sedikit ya, lalu dilepas. Ya, itu dilakukan berulang-ulang ya. Berlakukan berulang-ulang insya Allah akan meningkatkan kesehatan kita. Pada saat menarik nafas, kita tekan dalam hati bahwa itu adalah menarik oksigen murni dan energi-energi positif, lalu ditahan di perut, itu mengalirkan energi itu ke seluruh tubuh, lalu mengeluarkan energi-energi negatif. Pada tingkatan selanjutnya, saat menahan napas di perut itu bisa kita alirkan ke bagian-bagian tubuh yang kita inginkan, sehingga insya Allah menjadi lebih kuat ya. Seperti misalkan pada saat menangkis, itu dialirkan ke tangan ya, dialirkan ke beberapa bagian tubuh yang kita inginkan, kecuali satu bagian tubuh yang nggak bisa kita keraskan dengan pernapasan. Sudah saya coba ya. Itu untuk prakteknya, jadi saya contohkan sekali lagi ya. Melatihnya di tempat duduk saja ya, jadi nggak kelihatan orang, santai saja. Saya tarik dulu. Tahan. Lepas. Demikian. Bisa juga nanti kalau sudah bisa dilatih dengan menggunakan kuda-kuda dan berapa pukulan sedikit lah ya. Misalkan begini. Pakai kuda-kuda ya, pakai kuda-kuda tengah, misalkan tarik nafas. Tahan. Lepas. Dengan pukulan sedikit ya, di perut untuk melatih ketahanan. Ya, tarik lagi. Tahan. Lepas. Ya, demikian sedikit tentang pernapasan segitiga. Dilatih, jangan diremehkan. Insya Allah akan meningkatkan kesehatan kita. Apalagi masa pandemi ini, mudah-mudahan bisa terhindar dari corona. Dan jangan lupa dukung program pemerintah untuk vaksinasi massal rakyat Indonesia. Ya, kita bisa saja dengan pemerintah itu berbeda teori, berbeda argumen, berbeda pendapat, tapi tetaplah taat pada pemerintah. Seperti hadis ya kalau nggak salah ya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum itu pemerintah kita ya. NKRI ini harus kita ikutin, insya Allah. Cukup sekian di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel ini channel yang tanpa edit, karena memang saya nggak bisa mengedit, tanpa setting dan lainnya, membahas tentang seni bela diri apa adanya, tidak klinik, tanpa jampa-jampi. Selamat pagi.